Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tujuan dari kedatangan Yesus Kristus. Kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 11. Injil Matius pasal 11, kita membaca mulai ayat 25 sampai dengan 30. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, pada saat ini kesempatan kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kekal adanya. Mari Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, pengurapan Roh Kudus, agar firman Tuhan menjadi rema. Dan kami sangat yakin firman Tuhan adalah ya dan amin, sesuai dengan Amsal pasal 4 ayat 22. Firman Tuhan itu memberikan kehidupan, bahkan kesembuhan bagi tubuh jasmani kami. Kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai dengan 30, demikian firman Tuhan. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak luput dari tantangan, kesulitan, kesukaran. Kalau saya melihat berita duniawi, saya perhatikan berita-berita baik Indonesia maupun negara-negara lain, ada kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh kehidupan setiap pribadi, sehingga ada yang karena imannya tidak kuat, terjadilah perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Ada yang karena dibutakan oleh amarah, dendam, nafsu, dan banyak hal di dalam tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan dinamika setiap pribadi. Kekasih Tuhan, di dalam kehidupan ini tentunya ada banyak tawaran-tawaran yang begitu ditawarkan kepada setiap pribadi melalui banyak sarana. Bahkan saya pernah membaca, bahkan saya pernah mendengar, saudara ada masalah, ada kesulitan, ada kesukaran, kami sanggup memberikan jalan keluar. Jangan khawatir, ini ilmu putih, tidak ada kaitannya dengan tumbal, tidak ada kaitannya dengan jimat. Ini ilmu putih, tidak ada korban. Nah, di sini dikasih Tuhan, tawaran-tawaran ini menggiurkan, sehingga beberapa orang berpikir ini jalan lurus, tapi ujungnya maut. Itu yang dikatakan oleh Amsal. Nah, di dalam hidup ini, kalau kita memperhatikan pengajaran firman Tuhan tentang akhir zaman, selalu diingatkan berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga, baik pengajaran Yesus Kristus maupun pengajaran para rasul selalu diingatkan, berdoa dan berjaga-jaga. Kekasih Tuhan, disinilah kita lihat ajakan Yesus Kristus. Yesus mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Kalau kita memperhatikan dalam bahasa Yunani, di sini menunjukkan bahwa mereka yang capek secara batin, lelah secara batin, mungkin banyak masalah, satu masalah belum selesai, datang masalah yang lain,
Ya, nah di sini tentunya ada yang sudah capek, letih, lelah dengan segala persoalan hidup. Kekasih Tuhan, luar biasa Yesus mengatakan, marilah kepadaku, marilah. Satu ajakan, satu undangan yang tidak birokrasi. Tuhan tidak menetapkan biaya sekian, biaya segitu, segini, tidak. Tetapi dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah. Yesus mengundang dengan sukarela, dengan ikhlas. Dan dikatakan apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini. Yesus menjanjikan di undangan ini. Janjinya apa? Janjinya adalah Yesus akan memberikan kelegaan. Nah ini. Kelegaan, saudara. Ketika kita di dalam kesulitan, kesukaran, berbeban berat, ya kita jadi seperti orang yang tidak ada semangat, lesu, lelah, ya, murung, ya, kita jadi stres, depresi. Nah ini. Pertama-tama dikatakan, Yesus mengatakan akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam bahasa Surabayaan, legoh, saudara. Rasanya plong. Nah ini tentunya harapan bagi semua orang. Apalagi kita lihat sekarang ini wabah pandemi, wabah virus corona ini, kita lihat belum teratasi dan dampaknya begitu besar, dampaknya kepada kepada banyak orang, kepada perusahaan, kepada ekonomi. Ya, kita lihat beberapa perusahaan menjadi panik, limbung, apalagi perusahaan yang berdasarkan kepada untuk berjalannya perusahaan itu berdasarkan kredit bank, dan karena wabah ini perusahaan jadi macet. Akhirnya dampaknya juga kepada karyawan akhirnya dirumahkan, ada yang dipotong gajinya, ada yang di PHK. Kekasih Tuhan, nah ini dampak yang dialami. Disinilah kondisi yang demikian, mungkin secara logika matematika berpikir kita tidak mungkin, apalagi kalau sudah di PHK, apalagi tabungan sudah habis. Nah ini kebutuhan yang nyata, sandang pangan papan. Nah bagaimana bisa langsung turun dari atas, makanan kalau sudah habis, uang pun tidak bisa turun dari atas. Itu adalah satu kenyataan yang harus kita hadapi. Nah kekasih Tuhan, di dalam ketidakmasuk akalan kita untuk menghadapi situasi kondisi yang nyata ini, di depan mata ini, kadang-kadang kita timbul suatu pergumulan yang membuat kita menjadi bimbang. Nah ini yang sangat berbahaya. Jangan sampai kita ada celah membuat akhirnya iblis masuk dan mengopok-opok hidup kita. Di dalam situasi kondisi yang kita hadapi sekarang ini, kami tidak tahu apakah saudara menghadapi masalah ekonomi, saudara menghadapi tidak ada pekerjaan, saudara menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang lain, SPP untuk anak-anak, sekolah anak-anak saudara, pulsa mungkin karena belajar melalui online Zoom, membutuhkan pulsa, membutuhkan uang juga, sehingga menjadi rumit. Hidup ini saudara menjadi stres, tertekan. Nah dalam kondisi yang demikian saudara, betapa pentingnya kita mantap di dalam Yesus Kristus. Jangan sekali-kali kita izinkan bimbang, gelisah. Jangan sampai memberi celah kepada iblis. Apalagi jangan sampai kita marah kepada situasi kondisi, marah kepada Tuhan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27, apabila kita menjadi marah, mungkin saudara sekarang sumpek,
stres, depresi, sehingga saudara menjadi putus asa, marah-marah, akhirnya keluarga jadi kacau semua. Nah, di sini firman Tuhan katakan, apabila engkau menjadi marah, jangan sampai berbuat dosa. Ini, jangan sampai berbuat dosa dan jangan sampai matahari terbenam. Dan kalimat berikutnya, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kekasih Tuhan, Yesus datang tujuannya adalah satu, untuk menyelamatkan umat manusia. Keselamatan yang Yesus berikan itu adalah keselamatan seutuhnya, bukan seperempat, bukan sebagian, seutuhnya. Bahkan kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 5, kalau kita membaca, di situ ditunjukkan bahwa pengorbanan Yesus itu sempurna. Bukan dia mengerjakan hanya separuh, tidak, sempurna. Dan Yesus menjadi pokok keselamatan. Pokok keselamatan. Bahkan bukan saja dikatakan pokok keselamatan, kalimat berikutnya, pokok keselamatan yang abadi. Itu sebabnya kita perlu mantap dalam Yesus. Jangan kita menunggu lagi Mesias yang akan datang. Yesus itulah Mesias. Kalau kita memperhatikan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6, Nabi Yesaya, lihat, sebagai seorang nabi, Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan dari Sang Pencipta, dari Tuhan, bahwa Sang Putra, Sang Anak itu akan lahir. Sang Putra, Sang Anak itu akan lahir, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini janji Mesias. Tentunya kita semua akan mengaminkan. Nubuatan ini, janji Mesias ini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Pastilah kita tidak akan bimbang, karena kalau kita memperhatikan sepanjang sejarah hidup manusia dari sejak Adam dan Hawa, siapakah yang sepatutnya sebagai penggenapan nubuatan Nabi Yesaya ini? Siapakah yang sepantasnya sebagai penggenapan nubuatan Nabi Yesaya ini? Bahkan dengan diberi tanda di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan disebut sebagai Immanuel. Immanuel itu menyatakan bahwa sang anak, sang putra itu adalah Allah Tuhan yang beserta kita. Nah ini, jadi sang putra, sang anak itu yang akan datang itu, menurut Nabi Yesaya dalam nubuatan itu, Tuhan berikan tanda. Dia lahir dari seorang perempuan muda. Di dalam bahasa aslinya jelas seorang yang masih perawan, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu adalah Allah yang beserta kita, Tuhan yang beserta kita, Immanuel. Bukan dinamakan kemudian dia akan dinamakan Immanuel, karena dalam perjanjian baru ketika Yesus lahir, malaikat datang kepada Yusuf, berikan nama Yesus. Nama Yesus. Ada yang mempertanyakan, kok tidak cocok ya? Dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 katakan dinamakan Immanuel. Tapi kenyataannya pada hari hanya Yesus lahir, malaikat memberi perintah diberi nama Yesus. Kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan nama Yesus itu dari dua akar kata. Sebelum pembuangan bangsa Israel ke Babel, itu dari akar kata Yehosua. Sesudah pembuangan menjadi Yesua, dan dalam masa perjanjian baru berkembang menjadi Yesus, Yesus, dan dalam dialek lidah kita Yesus. Nah, kita lihat dari kata Yehosua. Yehosua itu dibangun dari dua akar kata, Yahweh Yasa. Yahweh Yasa. Yahweh itu adalah yang kekal, yang telah ada, yang kekal selamanya. Itu Yahweh.
Nah, nama ini sangat suci ya. Bangsa Israel saja tidak berani menyebutkan nama Yahweh karena nama itu nama yang kudus, yang mulia. Sehingga mereka menyebut Adonai. Adonai itu dalam bahasa Ibrani adalah suatu nama kehormatan diberikan kepada seseorang dalam kaitan keilahian. Itu Adonai. Secara letterlek itu Tuan. Dan karena nama ini satu nama penghormatan kepada seseorang dalam kaitan keilahian, dan kita lihat di dalam bahasa sekarang ini, kalau kita perhatikan pada masa Yesus, ya, kita lihat ya di dalam bahasa Yunani, kurios, Tuan atau Tuhan. Ya. Jadi bangsa Israel tidak berani menyebut nama Yahweh karena nama itu suci, kudus. Dalam 10 hukum tidak boleh disebutkan dengan sembarangan. Sehingga bangsa Israel memanggil Adonai, Tuan atau Tuhan, suatu nama kehormatan. Kau bisa perhatikan dalam kamus Alkitab atau ensiklopedia Alkitab, atau kita memperhatikan dalam bahasa aslinya, suatu nama penghormatan ya kepada seseorang dalam kaitan keilahian. Adonai dalam bahasa Ibrani, Adonai dalam bahasa Yunani adalah kurios, dan dalam terjemahan yang tepat itu Tuan atau Tuhan karena bersifat keilahian. Jadi bangsa Israel saja tidak berani menyebut Yahweh. Itu sebabnya betapa sangat-sangat disayangkan kalau sampai Alkitab Allah diganti Yahweh. Ya, buku pujian diganti Yahweh. Ya, itu nama yang sakral, tidak boleh sembarangan diucap, apalagi ditulis. Ya, sembarangan di kertas-kertas. Kemudian Alkitab ya diterjemahkan Allah diganti Yahweh, semua diganti Yahweh. Dan Tuhan memandang berdosa kalau orang menyebut nama Yahweh sembarangan. Itu nama yang sakral. Orang Israel saja menyebut Adonai. Nah, kekasih Tuhan, jadi nama Yesus itu dari dua akar kata Yahweh, Yasa. Yahweh itu yang ada, yang telah ada, yang kekal selama-lamanya. Itu. Kemudian Yasa itu menyelamatkan. Jadi arti nama Yesus adalah Sang Pencipta itu, Allah itu, Tuhan itu yang menyelamatkan. Jadi tepatlah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sang anak, sang putra itu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Sepanjang sejarah hidup manusia, siapakah yang layak sebagai penggenapan nubuatan Nabi Yesaya ini? Bahkan sudah ditunjukkan 2 tanda dari seorang perempuan muda, seorang perawan. Kemudian dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu adalah Allah yang menyertai, Allah yang beserta, Allah yang menyelamatkan. Ya, kalau kita memperhatikan nama Yesus, Yahweh Yasa. Yahweh Yasa, Sang Pencipta yang menyelamatkan, Allah yang menyelamatkan, Tuhan yang menyelamatkan. Kekasih Tuhan, lihat Nabi Yesaya mengatakan sang anak, sang putra itu, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan dia disebutkan dengan 7 sebutan supranatural. 7 sebutan supranatural. Lihat, dia adalah Allah yang perkasa, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahteranya tidak berkesudahan. Lihat, kerajaannya didasarkan kepada keadilan, kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan dikatakan kecemburuan Tuhan akan mewujudkan. Kecemburuan di sini bukan cemburunya orang pacaran, bukan. Di dalam bahasa aslinya tidak ada kata yang tepat. Demikian juga dalam bahasa Indonesia, akhirnya diterjemahkan kecemburuannya. Karena iblis Lucifer itu telah jatuh karena ingin seperti Allah, menjadi sama seperti Allah. Akhirnya dia dibuang ke bumi ini, dan dia menyesatkan Adam dan Hawa, ingin disembah. Nah, di sini kekasih Tuhan, kita perhatikan Lucifer itu ingin menjadi Allah, dan dia merusak manusia pertama
dan dia menyesatkan manusia karena ingin menjadi Allah. Kekasih Tuhan, disinilah Sang Pencipta yang sejati, yang menciptakan Adam dan Hawa, tentunya tidak mau ciptaannya dirusak dan tidak mau manusia, Adam dan Hawa dan keturunannya, umat manusia ini disesatkan. Itu sebabnya dikatakan kecemburuan Allah akan melaksanakan, maksudnya kedaulatan Tuhan. Allah berdaulat. Allah berdaulat, dia Sang Pencipta. Dia tidak mau ciptaannya dirusak. Itu sebabnya janji Mesias ini akan dilaksanakan. Dan kita lihat dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus datang. Lihat penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya. Siapa lagi yang bisa dikatakan sebagai sepatutnya, sepantasnya sebagai penggenapan nubuatan Nabi Yesaya? Perhatikan baik-baik. Lihat 7 sebutan supranatural, penasihat ajaib, bukan saja sekedar konselor, tapi dia adalah penasihat supranatural ajaib. Dan dia adalah Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahteranya tidak berkesudahan. Kerajaannya adalah didasarkan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. 7 sebutan. Angka 7 itu di dalam budaya bangsa Israel menunjukkan kesempurnaan. Kekasih Tuhan, kita perhatikan dari sejak Adam dan Hawa sampai sekarang ini, siapakah yang pantas sepatutnya sebagai penggenapan nubuatan Nabi Yesaya ini? Kekasih Tuhan, tampak bimbang, tampak kita tidak ragu-ragu, kita mengatakan dengan mantap bahwa yang dinubuatkan itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dan kita memperhatikan sejarah kehidupan Yesus Kristus di dalam Injil, lebih mantap lagi bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh nubuatan Nabi Yesaya. Kekasih Tuhan, di sini Yesus Kristus menjadi jaminan yang pasti. Tujuan kedatangannya adalah dengan satu tujuan yang mulia. Karena kejatuhan Adam dan Hawa, manusia di dalam dosa. Akibatnya kita lihat manusia menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini. Kita memperhatikan dalam 1 Yohanes pasal 3. Disitulah kita melihat bagaimana tujuan dari kedatangan Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. Dan firman Tuhan katakan, dan kamu tahu bahwa Ia menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Ini Yesus datang, tujuannya adalah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Yesus tidak ada dosa. Yesus menyatakan diri untuk menghapus segala dosa. Kekasih Tuhan, ini tujuan Yesus datang. Kalau perbuatan baik, kalau amal kita, kalau kesucian karena bertapa, menyiksa diri, selibat, beberapa orang ada yang melakukan demikian, menyucikan diri dengan caranya sendiri, dengan konsep-konsep keyakinannya bertapa supaya menjadi orang suci. Firman Tuhan mengatakan sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Roma 3 ayat 23, semua manusia di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia di dalam dosa. Dan Roma 6 ayat 23, upah dosa itu adalah maut. Maut di sini kalau kita memperhatikan Alkitab, maut yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah terputus. Itu sebabnya dalam diri manusia ada kekosongan karena dosa itu.
Dan kekosongan itu tidak bisa dipuaskan dengan apapun kenikmatan duniawi ini. Maut yang kedua, kita harus mengalami kematian jasmani ini. Itu pasti siapapun, sekalipun dia orang suci, pendeta besar, harus tetap mengalami kematian secara jasmani ini. Siapapun dia, tubuh kita akan jadi jasad, masuk ke dalam peti, lihat dimakamkan di sebidang tanah 1 kali 2 meter. Itu kenyataan. Kita pasti mengalami kematian. Dan kematian bisa datang kapan saja, dia tidak pandang bulu. Jangan sampai kita terperdaya dengan usia muda. Kematian bisa datang kapan saja. Jangan sampai kita terperdaya dengan tubuh yang sehat. Kematian bisa datang kapan saja. Hari-hari ini saya melihat beberapa orang yang saya kenal, ya, ada yang tewas, meninggal karena COVID-19, padahal dia hamba Tuhan, dia pendeta. Kok pendeta bisa kena COVID ya? Nah, timbul pertanyaan. Ya, bahkan pendeta KKR di Amerika Serikat pun mati karena virus corona. Nah ini, jadi timbul pertanyaan, pendeta KKR kesembuhan ilahi justru dia kena corona mati. Ya, demikian juga, ya, ada saya mendengar juga seorang hamba Tuhan meninggal kecelakaan di tol. Ya, nah ini, kenapa Tuhan tidak melindungi? Demikian juga saya mendengar seorang ketua, ya, satu institusi rohani, ya, meninggal karena serangan jantung. Ini pendeta juga saya mendengar, ini saya kenal baik. Nah saudara, inilah manusia. Betapa kita perlu eling, sadar bahwa manusia itu fana. Kematian itu tidak pandang siapa dia, konglomerat, pendeta, penginjil, orang besar, siapapun pasti harus mati. Nah ini, harus menghadapi kenyataan ini. Kekasih Tuhan, maut yang ketiga adalah neraka itu. Nah ini jangan sampai. Betapa kita ini dalam hidup ini betul-betul harus eling, sadar sesadar-sadarnya. Sebagaimana 1 Petrus 4 ayat 7, bahwa hidup ini fana. Jangan sampai kita ini dibutakan seperti yang dikatakan 2 Korintus 4 ayat 4, dibutakan oleh nafsu, dibutakan oleh kebencian, sakit hati, dibutakan kekhawatiran, dibutakan oleh amarah, dibutakan oleh kenikmatan yang sesaat duniawi ini, ya, kesenangan duniawi ini. Tiba-tiba kematian menjemput tidak siap, dan akhirnya masuk ke neraka. Dan neraka itu siksaan selama-lamanya, api yang tidak pernah padam, ulat-ulat yang tidak pernah mati, itu selama-lamanya, kekasih Tuhan. Jadi jangan kita bermain-main dengan kehidupan ini. Hidup ini fana adanya, dan hidup manusia ini dengan umur yang terbatas, kekasih Tuhan. Nah ini, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan manusia harus menghadapi maut. Kita lihat ada 2 bentuk dosa. Dosa dari Adam dan Hawa, dosa asal. Ada kalanya pendeta menyebut dosa warisan, tapi ada orang karena kata warisan dibuat guyonan. Mau aku kalau dikasih warisan dosa, aku mau duit, mau harta. Nah, kata yang tepat itu dosa asal. Dosa Adam dan Hawa itu membawa akibat kepada semua manusia sampai kepada kita. Kemudian dosa perbuatan. Nah, dosa perbuatan ini adalah perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita menerima Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, menerima. Nah, ini penting menerima, bukan percaya saja. Kalau percaya saja, iblis pun percaya. Dalam bahasa aslinya sama, pistis. Sebagaimana firman Tuhan tulis, kalau kita percaya kepada Yesus, kita menerima hidup kekal. Pistis juga. Dan Yakobus menyebut, Yakobus pasal 2 ayat 19, iblis pun percaya, bahkan sampai gemeter. Nah ini, sampai gemeter saudara. Sama, pistis juga. Jadi dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani juga terbatas, itu bahasa manusia, bahasa
bangsa Yunani. Tetapi kalau kita mempelajari di dalam Injil Yohanes sangat dalam, ya, seorang yang percaya itu ditunjukkan dengan apa? Menerima. Yohanes 1 ayat 12. Mereka yang percaya yaitu mereka yang menerima Yesus, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Menerima. Dan ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil Yohanes. Ya, Rasul Yohanes menulis bahwa seorang yang percaya kepada Yesus, sebagaimana Yesus katakan, ya, barang siapa yang percaya kepadaku, ia datang kepadaku. Nah, ini datang pada Yesus. Dan Yesus katakan, akulah pintu. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia masuk pintu. Nah, ini masuk. Kemudian Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia makan. Akulah roti kehidupan. Nah, kita makan roti itu. Yesus katakan, akulah air kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, dia minum air kehidupan itu. Nah, minum. Nah, lihat, jadi kesimpulannya, seorang yang percaya kepada Yesus, dia memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagaimana dalam 1 Korintus 1 ayat 9, Tuhan memanggil kita di dalam persekutuan pribadi dengan Yesus Kristus. Nah, ini. Sebagaimana juga dalam Wahyu 3 ayat 20, Yesus mengetuk pintu. Mengetuk pintu. Pintu hati kita. Nah, kita sebagai tuan rumah kehidupan diri kita ini, betapa pentingnya kita membuka pintu hati kita dan mempersilahkan Yesus masuk dalam hati kita. Ini penting. Bukan percaya saja, tapi tidak ada sikap untuk mengundang Yesus masuk dalam hati. Iblis pun percaya. Nah, di sini, undang Yesus masuk dalam hati itu penting, itu menerima Yesus. Yesus masuk dalam hati kita, Yesus makan bersama-sama dan kita bersama-sama dan Yesus. Ada persekutuan pribadi. Ini yang adalah iman kepada Yesus, iman yang sejati, persekutuan pribadi dengan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, bukankah dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, mari berperkara. Sampai begitu pentingnya dikatakan, mari kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, merah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Seberat apapun dosa saudara, seberat apapun, dan jangan sampai kita ditipu oleh iblis, karena iblis itu adalah bapak pembohong. Ya, di dalam Injil Yohanes tertulis dia adalah bapak pembohong. Di dalam Wahyu pasal 12 dikatakan iblis itu mendakwa siang dan malam. Nah, jangan sampai kita tertipu oleh bapak pembohong ini. Ya, jangan sampai kita semua, oh ya, saya tidak layak. Akhirnya tambah terpuruk. Ketika kita berdoa, kamu najis, kamu kemarin baru berbuat dosa, kamu tidak layak. Nah, jangan sampai kita tertipu dan kita semakin terpuruk. Saya ingat Martin Luther ketika dia ada di atas, dia ada sedang menulis di atas mejanya. Ya, saat itu iblis datang menunjukkan, ini dosamu. Martin Luther menulis satu persatu. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia ambil tinta itu dan dia siram semua kalimat kata-kata dosa itu yang iblis dudukan. Iblis itu pendakwa siang dan malam. Wahyu 12. Dan Martin Luther katakan, oleh darah Yesus Kristus dosaku sudah dihapuskan. Nah, di sini saudara, 1 Yohanes 3 ayat 5, Yesus Kristus menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Itu sebabnya betapa pentingnya kita mempunyai dasar firman Tuhan, bukan didasarkan perasaan. Karena perasaan manusia itu labil, mudah dipengaruhi situasi kondisi. Coba kita perhatikan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13, firman Tuhan katakan apa? Demikianlah firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu
bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Lihat di sini, Rasul Yohanes menulis, semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Lihat, semua yang kutuliskan, firman yang tertulis ini, kekasih Tuhan, supaya kamu tahu. Jadi iman kita bukan didasarkan perasaan. Perasaan manusia mudah berubah karena situasi kondisi labil. Tapi iman kita didasarkan kepada firman Tuhan yang tertulis ini. Lihat, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada Yesus Kristus tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ini kekasih Tuhan, iman yang didasarkan firman Tuhan, bukan perasaan. Sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan lihat di sini, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iman yang mengalahkan dunia, iman yang berdasarkan kepada keyakinan mantap dalam Yesus Kristus dan firman Tuhan. Ini kekasih Tuhan, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan apa? Firman Tuhan katakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini kebenaran firman Tuhan. Kekasih Tuhan, itu sebabnya jangan sampai kita ditipu oleh iblis. Ketika kita berdoa mungkin ada kata-kata yang muncul di pikiran. Nah, ini Kenneth Hagin pernah ketika dia di dalam doa penyembahan, Tuhan membuka mata rohaninya. Iblis itu duduk di bahu seseorang. Dia lihat itu. Setan itu duduk di bahu seseorang, kemudian setan itu memasukkan pikirannya ke dalam pikiran seseorang. Itu sebabnya perlu kita perhatikan medan peperangan adalah pikiran ini. Kita harus memiliki pikiran Kristus. Rasul Petrus saja kita tahu dia dulunya seorang nelayan. Nelayan itu, apalagi Simon, Rasul Petrus ini dulu bernama Simon, pasti dia dari keluarga nelayan. Dari sejak kecil itu nelayan sampai dewasa dia nelayan. Umumnya nelayan itu pada masa itu tidak mempunyai pendidikan tinggi. Rasul Paulus punya pendidikan tinggi sebagai ahli Taurat, ahli filsafat, ahli misi, ahli teologi, ahli apologetika. Tapi Simon itu seorang nelayan. Jadi kehidupannya dari kecil sampai dewasa itu di depan matanya, di bentangan matanya itu adalah lautan, pantai, pasir, perahu, jala, ikan. Itu setiap hari di depan matanya. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, bertobat menjadi rasul, menulis surat dalam 1 Petrus pasal 1. Coba kita baca 1 Petrus pasal 1. Betapa pentingnya kebenaran ini untuk kita pahami. 1 Petrus pasal 1. Di situ kita lihat bagaimana Rasul Petrus menegaskan betapa kita harus mempersiapkan akal budi. Nah, ini 1 Petrus pasal 1 kita membaca ayat 13 dan selanjutnya. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Kata siap ini saja kalau dia seorang militer, seorang polisi, itu pasti dia mempersiapkan sedemikian rupa sampai sedemikian awas. Itu saya pernah menjadi seorang hamba Tuhan di Timor Leste, menggembalakan satu jemaat GPPS. Jemaat kami banyak dari kalangan militer, dan pada waktu itu masih integrasi ke Indonesia.
dan saat itu ada kelompok-kelompok yang memberontak, mereka bergerilya, dan betapa militer itu harus penuh kesiapan, jangan sampai kemudian panah melayang, ya, kemudian tertembak dari mereka yang memberontak yang ada di semak-semak. Mereka bergerilya sampai begitu, harus siap, menjaga dengan siap, jangan sampai ya kena panah, jangan sampai kena tembak, sampai begitu rupa. Nah, lihat kata siap saja begitu dalam sekali, dipertegas dengan apa? Waspadalah. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya akan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, ini jangan sampai nafsu itu menguasai. Kalau kita lihat dalam medis, dalam ilmu pengetahuan, otak sebelah kiri ini lebih berpikir logika, sedangkan sebelah kanan berpikir intuisi. Nah, jangan sampai kemudian akal sehat tidak bekerja, ya. Pikiran otak sebelah kanan ini dipengaruhi oleh nafsu seks sampai begitu rupa membutakan, dan lihat, fatal sekali karena kenikmatan sesaat, tapi harus bayar harga seumur hidupnya, sampai anak cucu jadi malu hanya karena kenikmatan sesaat. Nah, ini seperti Amsal katakan, jadi bodoh. Maaf, Amsal katakan seperti lembu yang hidungnya diikat, diseret ke sana kemari, hidungnya dicocok dengan tali itu, seret ke sana kemari, jadi bodoh. Saudara, lihat Rasul Petrus ini, seorang nelayan yang tidak punya pendidikan tinggi. Lihat, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nafsu itu membutakan pikirannya. Itu yang diingatkan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Jangan sampai ilah-ilah zaman sekarang membutakan pikiran kita, sehingga kita tidak melihat terang firman Tuhan. Terang firman Tuhan. Jadi bodoh, dikuasai nafsu, apalagi nafsu seks. Karena sekarang ya teknologi canggih, YouTube semua buka segala apa saja, ya, kesenangan duniawi, hal-hal berdosa yang najis bisa saja buka. Apakah tentang seks, tentang nafsu, tentang apa saja bisa dibuka. Nah, ini jadi saudara harus waspada, harus bisa punya akal sehat seperti yang dikatakan di sini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, ini luar biasa Saudara Petrus ini. Penulisnya adalah seorang nelayan yang tidak punya pendidikan tinggi, tetapi menegaskan, siapkanlah akal budimu, bahkan ditegaskan waspada. Jangan sampai dosa, kenikmatan duniawi, amarah, kebencian, sakit hati, ya, membutakan pikiran kita. Bahkan diingatkan di dalam 1 Yohanes pasal 3, ya, ayat 15-16, barang siapa membenci saudaranya, dia tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Membenci saja dikategorikan sebagai pembunuh, dan seorang pembunuh tidak layak untuk masuk kerajaan surga. Nah, kekasih Tuhan, ini kita terima Yesus, karya Yesus sempurna. Ibrani 5 ayat 9, dia menjadi pokok abadi, pokok keselamatan yang abadi. Tidak ada yang lain lagi. Yesus Kristus, dia datang menyatakan diri untuk menghapus dosa. Dan yang perlu kita perhatikan juga di dalam 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal 3 ayat 8, Yesus menyatakan diri untuk, ya,
mengalahkan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Lihat, Yesus menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Mari kekasih Tuhan, darah Yesus Kristus darah yang suci. Kalau saya perhatikan 1 Petrus pasal 1 ayat 17-18, darah Yesus darah yang suci, darah yang murni, tidak bernoda, tidak bercacat celah. Tidak ada sesuatu kuasa apapun yang ada dalam dunia ini bisa menembus darah Yesus. Darah yang suci, darah yang tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, ketika kami berdosa tidak mempunyai pengharapan, tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus datang. Setiap kami yang beriman kepada Yesus Kristus, kami mendapat pengampunan dosa. Seberat apapun dosa kami, darah Tuhan Yesus Kristus yang suci itu menghapus dosa kami. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.